Masya Allah. Allah siap-siap. Waalaikumsalam. Pak Rahmat Sahri fotonya ada di kamar saya. Karena waktu saya dibawanya ke museum yang banyak binatang dari mulai gajah sampai nyamuk. Kalau mau menengok nyamuk, pergilah ke museum Pak Rahmat Sahri. Pas mau pulang, dikasihnya lah cenderamata foto. Jadi foto itu sampai sekarang ada di meja dekat tempat tidur, di meja belajar tempatnya. Ada fotonya. Jadi sejak itu saya berpikir, kalau kita mau kasih cenderamata sama orang, kasihlah foto kita supaya itu menjadi kenangan yang abadi. Banyak juga jamaah yang berfoto sama saya, tapi tidak pernah dicetak. Rusak yang buat hilang foto. Nah itu pentingnya mencetak foto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceramah saya ini diulang lagi dari awal. Orang kalau sudah cinta maka dia dikatakan gila. Tak lagi melihat karena dia sudah buta, tak lagi mendengar karena dia sudah tuli. Saking cintanya orang Aceh kepada Nabi Muhammad SAW, nyawanya Allah. Orang Aceh tetap Islam. Datang Don, orang Aceh tetap Islam. Datang tsunami, orang Aceh tetap Islam. Di tempat-tempat lain kalau sudah datang musibah, untuk memulihkannya sulit dan susah. Tapi di Aceh, saya hampir setiap tahun tanggal 25, 26 Desember peringatan tsunami. Masuklah tahun 2021 ini, insya Allah saya akan ke Banda Aceh dalam rangka peringatan, membangkitkan semangat, mengambil pelajaran yang luar biasa. Ternyata kita cinta, tapi orang lain mengatakan gila. Karena orang kalau sudah jatuh cinta, dia akan meninggalkan segala sesuatu demi yang dicintainya. Bukit tidak lagi nampak tinggi, lautan tidak lagi akan nampak jauh dan mengerikan. Maka orang jatuh cinta akan berkata, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Apa kata orang yang menengoknya? Gila loh. Tapi bagi orang yang jatuh cinta, itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau jamaah dicinta dengan Ustaz Somad, maka tak terasa mendengar ceramah ini lama. Tapi kalau dia tak cinta, lama kali ya. Tapi yang tahu itu hanya diri kita masing-masing di dalam. Karena hati tidak pernah bisa bercerita tentang cinta. Cinta itu ada di dalam hati. Sedangkan lidah diciptakan untuk mewakili rasa yang ada dalam hati. Kalau sudah bercerita tentang cinta, maka kata terlalu miskin untuk bercerita tentang perasaan. Kalaupun kita ceritakan juga perasaan kita, apa kata orang lain? Rasaku belum tentu rasamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki namanya Qais. Jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Karena dia tergila-gila sebab cinta, maka disebutlah dia dengan sebutan Laila Majnun. Sebetulnya nama dia bukan Laila, nama dia Qais. Jatuh cinta kepada Laila sampai gila, maka disebut dengan Laila Majnun. Dia tak jadi menikah dengan Laila, karena Laila dinikahkan dengan laki-laki pilihan bapaknya. Lalu kemudian bersairlah dia tentang hatinya yang jatuh cinta. Sampai suatu hari dia ditanya orang, Qais, ya, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Kalau disuruh kau memilih dunia beserta isinya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa kata Qais bersair? Larubaruni aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Boleh untuk update status. Ternyata kalau orang sudah jatuh cinta, jangankan Lailanya, jangankan lukisannya, jangankan rumahnya, debu yang menempel di sendalnya lebih dapat menyembuhkan lukaku daripada dunia beserta isinya. Bersair ulama tauhid berdalil dengan syair Qais yang jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kepada seorang Laila saja begitu, apalagi jatuh cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam. Bisa orang Aceh sepakat meninggalkan kampung halaman 12 jam dari Banda Aceh, sekarang naik mobil. Zaman dulu menelusuri hutan belantara sampai ke Kota Medan, sebatang kara, merantau, mencari nafkah, bisnis berhasil. Setelah dapat duit materi, dibelikan untuk tanah, didirikan masjid, tegak berdiri cantik dan indah untuk sesuatu yang tak nampak. Surganya tak nampak, malaikatnya tak nampak, azab kubur tak nampak, balasan yang akan diterima tak nampak, tapi duit yang habis jelas-jelas nampak. Surat tanah akte notaris berubah dari nama pribadi menjadi nama milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tak mengerti ajaran Islam, dia mengatakan, gila ini ajaran. Duit yang dicari begitu susah payah, kenapa diberikan untuk agama yang dibawa oleh orang yang tak nampak? Nabinya tak nampak, Tuhannya tak nampak, malaikatnya tak nampak, surganya tak nampak, nerakanya tak nampak. Tapi bagi orang yang jatuh cinta, apa kata dia? Cinta pun sesungguhnya juga tak nampak. Kalau cinta kepada manusia bisa mengorbankan nyawa, apalagi mencintai orang yang paling baik di antara semua manusia, ialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jadi malam ini pertemuan kita momen Maulid Nabi, dan saya pulang balik ke Medan. Inilah rasanya baru pertama kali di Masjid Raya, Masjid apa namanya? Masjid Raya Aceh Sepakat. Biasanya nama masjid itu Al-Ikhlas, At-Taqwa, Al-Mujahidin. Ini lain namanya, Aceh Sepakat. Karena orang Aceh bisa sepakat lah, maka masjidnya bisa berdiri. Karena kalau dia tak bersepakat, mana mungkin bisa berdiri? Tiang sendiri, atap sendiri, dinding sendiri. Karena sepakatlah atap, tiang, dinding, kubah, maka terwujudlah masjid. Sesungguhnya pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, membangun pertama kali masjid. Kita beribadah di dalam masjid. Arah kiblatnya satu, imamnya satu, khatibnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Sesuai sekali dengan namanya, sepakat. Karena sepakat itu mengeluarkan satu pendapat. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Tuhannya satu, la ilaha illallah. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tempatnya satu, surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita sama-sama sepakat untuk membina diri, membawa agama Islam sampai kepada anak cucu kita sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti cinta? Bukti cinta kalau diurutkan banyak, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyebut bukti cinta itu ada 3. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta pasti banyak disebut-sebut. Kalau orang sudah cinta pasti banyak disebut-sebut. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta pada sesuatu, cinta pada seseorang, cinta pada kenangan, aktsara min dzikri, pasti banyak disebut-sebut. Maka banyak kadang anak-anak kecil menyebut saya. Waktu saya sedang lewat, tiba-tiba ada anak-anak kecil memanggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya tanya, kok kenal kau dengan saya? Saya selalu nengok Ustaz handphone. Anak kecil mana boleh main handphone? Di handphone mama. Ada pula ceramahku di handphone mak kau. Iya, ceramah Ustaz. Ayah kau tahu? Tahu Pak Ustaz. Rupanya bapaknya dengar ceramah, emaknya mendengar ceramah, anaknya pun menjadi kenal. Sering menonton tiap hari. Maka kalau bapak tengok Instagram saya, Instagram ini banyak, tapi rezeki bersama cuma satu. Yang followernya 500. Bukan saya mau ngomong banget. Mana tahu dia cari-cari nanti. Kalau ada yang 300, yang 200, bukan itu. Yang 5, lupa saya dah 5. Tapi saya tak mengurus itu. Saya pun tak tahu passwordnya apa. Itu diurus admin semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta pasti sering disebut-sebut. Berapa banyak orang Aceh pergi ke Makkah,
pulang dari Makkah bercerita, kami kemarin ketika sedang tawaf itu, ketika sedang sa'i, ketika sedang melontar jumrah, ketika sedang diwukuf di padang Arafah, ketika kami sedang, banyaklah cerita dia. Begitu ditanya, ibu tahun berapa haji? Tahun 80. 41 tahun yang lalu dia berangkat haji, tapi cerita dan kenangannya sampai sekarang. Di antara perjalanan di Makkah itu apa yang paling ibu ingat, Bu? Ada kemarin waktu di Makkah itu saya sampai salah-salah jalan, Pak Ustaz. Mencari masjid? Enggak, mencari ceret kuning. Mencari tempat celah. Betapa kenangan begitu mendalam. Jadi orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sering disebut-sebutnya. Menyebut Nabi Muhammad tak sama dengan menyebut Abdul Somad. Menyebut Nabi Muhammad tak boleh sebutnya Muhammad. Tidak. Tapi ada kemuliaan. Dia tidak sama dengan manusia yang lain. Maka kita menyebutnya Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di bulan Ramadan itu, antara sholat tarawih dengan sholat tarawih berikutnya, setelah 2 rakaat salam, itu dibiasakan sholawat hampir dari mulai Aceh, Medan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, sampai Sumatera Barat, sampai Lampung, sampai ke Jawa, sampai ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, mirip semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya bukan nabi, tapi kalau orang protokol menyebut saya, belum pernah lagi dalam sejarah saya ceramah tiba-tiba protokol mengatakan berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah. Ditulislah panjang, Profesor Haji Abdul Somad, LC, DESA, PhD, sampai 2 baris. Itu kalau dibuatkan ke kartu nama sebesar amplop. Belum lagi masuk datuknya. Satu lagi yang belum, almarhum. Itu kan bentuk penghormatan dari manusia. Ini manusia yang ngasih ini. Profesor itu dikasih manusia. Universitas Islam Sultan Syarif Ali Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. LC itu manusia juga yang ngasih. Al Azhar Kairo Mesir. DESA itu manusia juga yang mengasih Maroko. Singkatan dari Diplom Etude Superior Approfondi. Sampai ke Indonesia jadi kampung, desa. PhD itu manusia juga yang mengasih. PH itu filosofi, dia doktor of filosofi. Manusia semua mengasih. Beda sama Muhammad SAW. Bukan manusia mengasih. Allah, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Kalau dikasih manusia hilang, tapi dikasih Allah takkan hilang. Karena Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tak lain tak bukan adalah rasul, utusan Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau, ka di situ Muhammad. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa kita. Bahasa Arab ada panjang pendeknya. Kalau dibaca pendek, laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau dibaca panjang, innaka laminal mursalin, kau bukan rasul. Nah, itu maka banyak orang baca Quran dilaknat. Rebatanil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Tak betul panjang pendek. Alhamdulillah saya Pak Ustadz tak pernah salah. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Patutlah tak pernah salah. Maka kita pelajari apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Maka sering menyebut-nyebut dia. Menyebut dia beda dengan yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
hai orang beriman, maka berselawatlah kalian. Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat berselawat. Kenapa kalian tak mau berselawat? Selawat ada 3. Selawat Allah kepada Nabi, selawat malaikat kepada Nabi, selawat orang Aceh sepakat kepada Nabi. Apa bedanya? Selawat Allah kepada Nabi, turun rahmat dan ridha Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat malaikat kepada Nabi, semua malaikat memintakan berikanlah rahmat dan ridhamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami tahu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayya safwatallah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan selawat kami tak tahu. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kamu mau mengucapkan selawat kepadaku, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikutkan juga keluargaku, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka banyak kita ucapkan. Naiklah khatib ke atas mimbar. Mana mimbar masjid ini? Naik khatib ke atas mimbar, lantang suaranya berkhutbah. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimin ta'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wajib salah satu dari jamaah Jumat khatib, Pak Khatib, lupa kau satu rukun khutbah. Apa dia? Mengucapkan Allahumma di salat zuhur. Perasaan saya Pak Ustadz seumur hidup tak pernah khatib lupa. Khatib tak lupa, khatib lupa, jamaah tertidur. Banyak orang sholat Jumat macam di setel tengkuknya. Begitu sampai masjid, asal nampaknya khatib tu naik, dia pun menguap. Alhamdulillah kata khatib, langsung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Baru terbuka. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Langsung berbisik ke kawan. Cepat kali khutbahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai doa kepada Allah kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berdoa, tiba-tiba langsung aja berdoa, tak diterima. Mesti melalui pintu dia. Pintu siapa? Pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dengar para abu, para abi, para tengku, alim ulama berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Doa itu syaratnya cuma 4. Pertama a'udzubillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, menyebut nama dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Salat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba handphone berbunyi. Saking kuatnya getarannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Halo, assalamualaikum. Batal sholat. Kenapa? Karena lupa menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang beristighfar, dosa diampunkan Allah. Tapi sholawat, man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat. Darajat itu artinya tangga, dinaikkan 10 tingkatan tangga. Maka amalan yang paling banyak, paling afdol, paling baik adalah bersolawat. Tasbih Pak Ustaz? Baik. Tahmid Pak Ustaz? Baik. Takbir Pak Ustaz? Baik. La haula wala quwata illah? Baik. Tidak ada yang tak baik. Tapi solawat tak mungkin tak diterima Allah. Kenapa? Karena solawat mengandung nama orang yang paling dicintai Allah di antara semua makhluk. Karena di dalamnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam
Jangan makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan. Digoda setan. Dimakannya buah kuldi. Akhirnya dia sadar dan bertobat. Itulah doa yang paling tua. Doa pertama kali diucapkan Adam dari mulutnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi dalam doa itu tak ada dia minta ampun. Coba kita tengok doanya. Rabbana, Tuhan kami, zalamna, kami sudah zalim, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Malu Adam minta ampun kepada Allah. Dia hanya mengatakan, kalau kau tak mengampuni kami, kalau engkau tak merahmati kami, pastilah kami rugi. Kenapa dia bilang kami? Karena dia dengan istrinya Hawa. Kita waktu itu belum ada. Setelah itu, dalam ayat cuma sampai di situ. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Titik. Tapi dalam hadis ada tambahan. Apa kata Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepada engkau dengan menyebut nama Muhammad, ampunkanlah dosaku. Allah bertanya, dari mana kau tahu nama Muhammad padahal Muhammad belum ada? Dari mana kau bisa kenal dia? Kata Allah kepada Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku min turabin, dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Ini tanah, ditiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepala. Ketika ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka di beberapa masjid ada ditulis Muhammad. Masjid kita ini ada ditulis Muhammad. Tak ada, Allah Allah. Hah? Mana tahu nanti ada orang bertanya, kenapa masjid kalian ditulis Muhammad? Tak boleh menulis-nulis Muhammad di dinding. Mana dalilnya? Dalilnya ada, cuman kau belum baca. Belum sampai ilmu kau ke situ lagi. Di manalah bisa kami tengok hadis tuh Pak Ustadz? Ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani karena dia keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal di kota Makkah. Anaknya sekarang pelanjutnya, namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Dibahasnya hadis itu panjang lebar tentang Nabi Adam diciptakan Allah waktu dia khilaf, silap, salah, buat dosa, makan buat kuldi, dan dia berdoa minta ampun kepada Allah. Diampunkan Allah dosa Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku tengok ada nama tertulis di tiang aras. Aku tak tahu dia makhluk apa, tapi aku yakin tak mungkin namanya bersanding dengan namamu kecuali bahwa dia memiliki kedudukan yang luar biasa. Insya Allah kalau kita sebut namanya, saya tak paham Pak Ustadz, kenapa kalau menyebut nama Muhammad bisa pula kita dapat kemudahan? Kalau tak paham, payah memahami menyebut Muhammad ini. Begini, sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita pergi ke museum, balik cerita museum Pak Rahmat Shah tadi. Misalnya anak kita mau menengok gajah, mau menengok harimau Afrika, mau menengok nyamuk, mau menengok semua makhluk ada di situ. Mau menengok, lalu kita pun pergi ke sana pakai masker, kan tak nampak orang muka kita. Lalu kemudian ditanya sama penjaga, kata penjaga, bapak tak boleh masuk, sudah tutup, kata dia. Lalu saya bilang, saya ini kenal dengan Pak Rahmat Shah. Masuklah Pak, masuk. Itulah namanya bertawassul dengan menyebut orang yang kedudukannya tinggi. Dikasih orang tuh masuk, kan menyebut nama dia. Itulah maka umat Muhammad ini mendapatkan kasih dan sayang. Kenapa? Tercurah kasih sayang Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka banyak orang Indonesia ini mengasih nama anaknya Muhammad.
supaya nanti diharapkannya dengan pakai nama ini tapi sesuai lah dengan perbuatan. Ini nama Muhammad, asal bangun tidur mabuk. Kata malaikat, nama kau nama Muhammad, tapi ulah kau macam Fir'aun, kata dia. Sesuaikanlah. Ada pula orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama itu doa. Muhammad artinya terpuji. Tapi dalam Al-Quran ada nama disebut Ahmad. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti akan datang seorang nabi sesudah aku, kata Nabi Isa. Namanya Ahmad. Apa pula nabi yang terakhir itu Muhammad? Nih Ahmad. Ahmad itu masyhur di langit, sedangkan di bumi masyhurnya Muhammad. Dan nama dia bukan cuma Ahmad dan Muhammad. Dia juga disebut dengan Al-Hami, penghapus segala dosa. Dia juga disebut dengan Al-Aqib, penutup. Dia disebut juga dengan Al-Fatih, pembuka. Dia juga disebut dengan Al-Khatim. Dia juga disebut dengan Yasin. Dia juga disebut dengan Toha. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hasyir, Hami, Aqib, Khatim, Al-Fatih. Nama dia Muhammad SAW. Makanya kalau kenalan sama orang tuh jangan cuma satu nama aja. Orang kalau kenal sama saya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Pas dibuat di baleho, penceramah UAS. Itu juga orangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering menyebut dia, mudah-mudahan dia ingat pula kepada kita. Kadang waktu kita sedang makan kan terbatuk gitu. Batuk. Kenapa kau batuk? Mungkin ada yang menyebut ini. Siapa itu? Debit kolektor. Rupanya banyak utang. Siapa yang berselawat di Medan, berselawat di Banda Aceh, selawatnya itu dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan oleh malaikat, "Hai Nabi Muhammad SAW, ini selawat datang dari Medan, ini selawat datang dari Banda Aceh." Bagaimana kira-kira perasaan kita kalau tiap hari datang orang membawakan makanan? Ini ada makanan dari Sipulan Pak Ustadz. Apa isinya? Tiwul. Besok pagi datang lagi. Ini ada makanan dari Sipulan Pak Ustadz. Apa isinya? Nasi uduk. Besok datang lagi. Ini ada makanan dari Sipulan Pak Ustadz. Apa isinya? Lontong Medan. Besok datang juga lagi. Ini ada makanan Pak Ustadz. Apa isinya? Lama-lama kita kan penasaran, siapanya yang ngasih mengirim makanan. Aku penasaran cemana bentuk orangnya. Begitulah agaknya tiap hari solawat kita itu dibawa kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pesan guru saya namanya Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali, Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau kau balik ke Indonesia, waktu saya belajar ke Sudan, jangan lupa kau baca habis sholat maghrib istighfar 11 kali, sholawat 11 kali, la ilaha illallah 11 kali. Nanti habis sholat subuh begitu juga. Seminim sesibuk-sibuk apa kau, jangan kurang daripada ini. Tapi kalau ada waktu kosong, perbanyaklah sholawat. Tapi jangan mengejar target lalu tak jelas bunyinya. Banyak orang berselawat target 1000 kali tak jelas bunyinya. Macam orang makan pisang goreng panas. Apanya yang kau baca? Saya dapat WhatsApp dikirim orang, Ustaz Somad tolong dengarkan suara saya di WhatsApp. Pas saya dengar, itu kata Allah. Saya WA lagi, tolong kau kirim sekali lagi. Entah apa yang kau bilang ini. Macam kumur-kumur aja aku dengar. Makanya orang kita melantunkan selawat itu pelan-pelan, pakai lantunan nada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada pula orang yang marah, kalau mau solawat, solawat aja.
jangan pakai irama-irama. Karena melantunkan sholawat pakai lagu-lagu itu hukumnya bid'ah, haram. Macam mana kita tak melantunkan pakai lagu dan irama? Pokoknya tak boleh. Sedang azan aja pakai irama. Allah. Azan kan pakai irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai irama. Kalau azan tak pakai irama macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ni azan apa mengamuk? Sedangkan sholat aja pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai irama. Yang tak boleh itu memasukkan irama sehingga merubah tajwid. Itu baru tak boleh. Baru tak boleh. Nah, ini selama dia masih bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, maka qori-qori kita Masya Allah tabarakallah. Jadi memasukkan irama dalam solawat tak apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak bersolawat dengan lagu tak apa-apa. Yang penting bersolawat. Hujan. Oh, ada kamera. Masya Allah tabarakallah. Hebat Masjid Aceh sepakat ini. Dan ternyata kameranya tidak hanya yang berkaki, yang tak berkaki, yang terbang pun ada juga. Tapi hati-hati bu, nanti jatuh dia ke bawah. Insya Allah baik-baik, selamat-selamat insya Allah. Berkat salawat Nabi Muhammad SAW. Malam ini saya ingin menjelaskan tanda cinta. Yang pertama sering disebut, sering menyebut dia dengan memperbanyak salawat. 100 kali bagus, tak sanggup 110, tak sanggup 10. Seminim-minimnya orang bersalawat di dalam solat. Solat subuh sekali, solat zuhur 2 kali, solat asar 2 kali, solat maghrib 2 kali, solat isya 2 kali. 9 kali, sesuai dengan 9 lubang di dalam badan, ditutupi lubang-lubang setan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Cara yang paling dekat, paling simple, paling singkat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berselawat. Begitu kata para habaib, begitu kata para ulama. Kenapa? Karena dengan menyebut dia cepat turun rahmat Allah SWT. Datang orang bertanya kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah. Saya ingin mengambil tarekat, tapi saya ragu dengan mursyid-mursyid yang ada di kampung saya. Saya tak percaya. Bagaimana supaya saya bisa sampai kepada Allah? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, satu-satunya amalan yang bisa kau lakukan supaya kau langsung dapat bimbingan dari Allah dan Rasulullah dengan cara paling simple, paling singkat, paling dekat adalah jalan bersolawat. Allahumma sholli. Ustaz, apalah amalan Ustaz? Bingung banyak orang sekarang. Datang sama ustadz ini banyak-banyak bertasbih, subhanallah. Datang ke ustadz ini banyak-banyak bertahmid, alhamdulillah. Datang kepada buya ini banyak-banyak bertakbir, Allahu Akbar. Datang kepada ulama ini banyak-banyak berselawat. Akhirnya pas ditanya, mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustadz, sampai sekarang belum ada yang kau amalkan lagi. Macam mana ini? Saya pribadi, bacaan yang paling banyak saya lakukan solawat. Kalau saya dalam perjalanan, solawat. Naik ke atas pesawat, solawat. Sebelum pengajian, solawat. Jadi kalau saya sedang duduk mendengarkan kata sambutan, protokol, pembukaan, itu ini segala macam, waktu kosong itu bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampailah saya ke stadion Bandung Lautan Api. Manusia sudah 100.000 orang penuh di Bandung. Tiba-tiba tak ada, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Turun hujan lebat. Turun hujan lebat. Ini nampaknya batal lah acara ini. Duduklah saya dalam mobil.
Tak ada tempat lain minta tolong kecuali kepada Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ada tempat bergantung. Kemana kita bergantung? Tak ada tempat meminta, tak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah, tapi melalui orang yang paling dekat, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dulu kepada Allah dia percaya, tapi kepada Muhammad dia tak percaya. Maka turunlah ayat, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan hanya jalan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan melalui Isa sudah ditutup, jalan melalui Musa sudah ditutup, jalan melalui Ibrahim sudah ditutup, jalan melalui nabi-nabi sudah ditutup, karena sudah ada jalan yang paling besar, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan lain bukan jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima Allah. Sekarang sedang digembar-gemborkan, bukan satu jalan ke Roma, semuanya jalan ini benar. Datanglah Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Dibawanya lembaran Taurat di Madinah. Ditanya Nabi, apa itu Musa? Taurat. Sini. Diambil Nabi, dikoyak Nabi. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti akan ikut aku. Karena sesudah datangnya Nabi Muhammad tak ada jalan lain kecuali jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berkirim surat kepada Raja Persia. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Hei Raja Persia, namanya Kisra, gelarnya Shahinsha, raja di raja, masuk Islam kau kalau kau mau selamat. Dikirim Nabi surat kepada Heraklius, raja Romawi. Hai Raja Roma, masuk Islam kau kalau kau mau selamat di hadapan Allah. Kirimnya surat ke sana, dikirimnya surat ke sana. Kalau betul pernyataan orang mengatakan tidak penting apa agamamu, yang penting kau baik. Kata siapa? Kalau tak penting agama, maka tak terusir Nabi Muhammad dari kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir, namanya Jirjis, gelarnya Muqawqis, tempatnya Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Dikirimnya surat, masuk Islam kau Jirjis kalau kau mau selamat. Dibaca surat itu oleh Jirjis, menetes air matanya, mengenang Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian dikirimnya hadiah, Bolehkah kita menerima hadiah dari orang yang beda agama? Boleh, karena Nabi menerima. Jadi kalau pengen dapat madu dari beda agama, takut dia minum, kasih ke saya biar saya minum, habis. Dikasihnya hadiah kain putih, disimpan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikirimnya Bighal lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dipakai oleh Nabi sebagai kendaraan. Menerima hadiah boleh, tapi tidak ada unsur yang lain. Kalau dalam masalah sosial silakan, tapi dalam masalah agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan karena kita bertetangga, kawan akrab, lalu lupa mengatakan ini kebenaran. Ketika ditanya takut untuk mengatakan, adakah jalan lain selain jalan yang dibawa oleh Muhammad? Ada, bisa jalan sana, bisa jalan sini. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah aku sampaikan, saya tak ada kepentingan, saya bukan orang politik, saya bukan orang ekonomi, saya hanya menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ulama-ulama itu datang ke ujung Sumatera, ke Aceh? Berbulan-bulan mereka naik kapal kayu, dipukul ombak, dihempas gelombang. Untuk apa mereka datang ke Sumatera? Untuk membawa risalah. Maka nenek moyang kita menerima. Akhirnya nenek moyang kita tidak lagi menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu, tuyul, nyiblorong, sundel bolong, begu ganjang, dan lain sebagainya. La ilaha, tidak menyembah pokok kayu. La ilaha, tidak menyembah batu. La ilaha, tidak menyembah jin, hantu dan setan. La ilaha, tidak ada satupun yang disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah tauhid. Siapa yang mati tidak membawa tauhid, la in asyrakta,
kalau kau syirikkan Allah, kalau kau sembah selain Allah, kalau kau ikut jalan selain Muhammad, falai yuqbala minhu, kau tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kau akan menjadi orang yang rugi, karena semua amal kebaikanmu tak akan diterima. Apakah semua perbuatan baik kita nanti akan kita tengok dengan biji mata kita? Ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan ditengok. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, ini sekolah gratis yang kau bangun, ini anak yatim yang kau tolong, ini bantuan-bantuan kemanusiaan yang kau berikan, tapi tak bisa menolong. Wa ja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalmu itu macam debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus. Begitulah amal tak bisa menolong. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah aku sampaikan ya Allah. Ustaz kan menyampaikannya dalam masjid. Banyak orang di luar masjid tak tahu. Siapa bilang orang luar masjid tak tahu? Pengajian malam ini kan direkam. Nanti akan diupload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like and share and comment. Mereka akan tonton, mereka akan tengok, didengar orang di seluruh dunia, maka dia tonton. Oh, kalau begitu aku tak akan sampai kepada ridha Allah kalau tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat hidayah dia. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta yang merah kendaraan termahal pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apa tanda cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi menghidupkan warisan Nabi. Ada Nabi Muhammad meninggalkan istana yang megah di kota Madinah? Tak ada. Meleleh air mata kita menengok gambar rumah Nabi. Nabi kalau sholat, Allahu Akbar, didorongnya kaki Sayyidatuna Aisyah ke depan. Kenapa? Saking sempitnya kamar itu. Kalau berdiri di kamarnya memegang atap, datang tabi'in bertanya kepada sahabat, hai sahabat, pernah kau masuk ke rumah Nabi? Pernah. Macam mana tingginya rumah Nabi? Tegak sahabat memegang atap. Kalau tegak berdiri terpegang atap. Ini berapa kali lipat tingginya? Kecil. Tak ada dia meninggalkan istana yang megah. Apa yang dia tinggalkan? Masjid Nabawi. Masjid, warisan Nabi adalah masjid. Makanya alhamdulillah insyaallah orang Aceh sepakat termasuk yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia bangun masjid. Saya pergi ke Aceh, dari mulai ujung Banda Aceh sampai ke pulau-pulau, sampai ke Pulau Sabang kilometer 0, sampai ke perbatasan Sumatera Utara, sampai ke pantai timur, sampai ke pantai barat, semua masjidnya cantik-cantik, besar-besar, megah-megah. Semangat membangun masjid tidak hanya sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun orang yang mengisinya. Alhamdulillah orang Aceh di Mesir itu dapat beasiswa, namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Kawan-kawan saya di Maroko, anak Aceh itu dapat beasiswa double. Dari Pemda Aceh dapat, dari pemerintah Maroko pun dapat. 2 beasiswa mereka. Ustaz Somad tak usah aku ceritakan, panjang ceritanya. Jadi beruntung pemerintah dengan kemarin saya ceramah ke Pulau Banyak, jalan darat dari Medan ke Singkel, dari Singkel menyeberang ke Pulau Banyak. Saya tanya, kalian, kami adalah dai-dai yang direkrut oleh pemerintahan Provinsi Nangro Aceh Darussalam, lalu dikirim ke pulau-pulau yang minim dai. Kemudian mereka berdakwah, menikah, membuka pondok pesantren. Selagi ada kekuasaan di ujung tangan, selagi harta masih dititipkan Allah, selagi jantung masih berdetak, selagi nadi masih berdenyut, selagi nafas masih berhembus, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Jangan nanti sesudah tak ada kekuasaan, mendengar Ustadz berceramah semangat, baru datang, apa yang bisa saya bantu Pak Ustadz? Apa jabatan Bapak sekarang? Tak ada, baca Yasin aja lah Pak. Nunggu malaikat maut datang. Jangan tersinggung. Dengar ceramah saya jangan tersinggung, karena beberapa jamaah tersinggung pulang sakit jantung mati. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang betul cinta kepada Nabi, jaga warisan Nabi. Alhamdulillah. Ustaz Somad, kenalkan imam besar Masjid Aceh Sepakat, Profesor
dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bukan sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun isi yang memakmurkan masjid. Ini penting. Banyak sekarang orang semangat bangun masjid. Kau berhasil di perantauan, bukan rumah kau besar di Medan. Berhasil di perantauan bukan cuma sukses di Medan. Bangun masjid di Medan, bangun juga masjid di kampung, sekolahkan anak yatim, fakir, miskin dan duafa. Ini banyak orang menunjukkan dia kaya, pulang kampung bawa mobil, bukan main. Sakit jantung orang kampung nengok mobil dia. Sudahlah bawa mobil, tak pula buka kaca. Sombongnya minta ampun, tapi pas bunyi klakson kedengaran kredit, kredit, kredit. Kalau memang kau kaya, berapa anak di Langsa? Berapa anak di Maulabuh? Berapa anak di Tapak Tuan yang kau gratiskan uang sekolahnya? Tak bisa kami pulang kampung Pak Ustaz, kami mencari nafkah di sini. Kan bisa ditelepon. Besok habis pengajian telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kepala Sekolah. Iya, aku mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tadi malam di Masjid Aceh Sepakat. Apa kata dia? Tak ada gunanya kau merantau jauh-jauh kalau tidak membangun kampung halaman. Berapa anak kita yang tak mampu di sana, Pak? Ada sekitar 3 kelas lah 100 orang. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah, kirimlah. Ini manusia ini aneh. Sibuk cari makan, tapi dia sampai tak sempat makan. Pagi, petang, siang, malam, pergi pagi, pulang pagi. Tunggang langgang lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu dapat duit, pergi ke rumah sakit, ditanya sama dokter, bapak sakit karena tak makan. Kenapa Pak? Karena sibuk cari makan sampai tak makan. Aneh manusia ini. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau bangunkan ke masjid, kau buatkan rumah tahfiz Quran, kau berikan beasiswa. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad ceramahnya di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Bersedekahlah, bersedekahlah. Selesai acara pengajian subuh, datanglah bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Mendengar ceramah Ustaz tadi saya tersentuh. Bagus Pak, saya mau mewakafkan tanah saya. Berapa lebarnya? 1 hektar. Di mana Pak? Di Langsa. Manalah bisa ku pakai tanah itu di Langsa? Akhirnya saya katakan, saya tak sanggup Pak, tapi adik-adik kelas saya, kawan-kawan saya, alumni pesantren Darul Arafah, alumni Al-Azhar, kawan kami ketika di Mesir, banyak di sana, serahkanlah kepada mereka. Begitu juga ketika di Banda Aceh, datang orang menyerahkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Dikoordinirlah Ustadz Fadil Rahmi bersama alumni Timur Tengah dalam ikatan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah. Dari Yaman sampai Maroko, anak-anak Aceh yang tamat kembali membangun Aceh. Potensi yang luar biasa. Tidak ada alasan orang Aceh tidak membangun kampung halaman. Tak ada orang Aceh beralasan di padang mahsyar ketika ditanya, kenapa kau tidak beriman? Aku jauh di tengah hutan. Masih ada alasan orang suku terasing, tapi orang Aceh tak ada alasan. Makanya menjadi orang Aceh adalah kebanggaan, tapi menjadi orang Aceh juga tanggung jawab yang luar biasa. Ditanya di hadapan Allah SWT, siapa yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab sehingga orang Melayu dari mulai Sumatera ke Semenanjung sampai ke Kalimantan sampai ke Papua bisa paham bahasa Al-Quran? Orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran namanya Syekh Abdul Raub As-Singkili. Dari mana itu? Singke. Abdul Raub As-Singkili. Ayahnya namanya Ali As-Singkili, bersaudara kandung dengan Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri adik-beradik dengan Ali Singkili. Abdul Raub bin Ali As-Singkili menulis kitab namanya Tarjuman Al-Mustafid. Menulis kitab namanya Tarjuman Al-Mustafid. Saya dikasih naskahnya ketika di Subulus Salam, penyerahan kitab tafsir terjemah bahasa. Dia juga menulis hadis Arba'in, syarah Arba'in.
Dia juga menulis hadis nasihat untuk sultanah. Ketika zaman kekuasaan Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu ada seorang perempuan sultannya, maka dituliskannya kitab An-Nasaih Al-Badi'ah, nasihat-nasihat untuk penguasa. Jadi dia luar biasa. Lalu kemudian datanglah saudara kita dari Sulawesi ke Banda Aceh mengambil ajaran, belajar dan dikembangkannya. Itulah dia ulama besar dari Makassar yang disebut dengan Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tapi karena Belanda tidak senang dengan jihadnya, ditangkap, dicampakkan ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia pun berdakwah. Akhirnya mereka juga tak senang, dicampakkan lagi, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan berdakwah juga dia lagi. Akhirnya Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan untuk seorang ulama, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Zaman dulu kalau orang itu namanya di ujung itu menunjukkan asal daerahnya. As-Singkili, Singkel. Al-Makassari, Makassar. Al-Medani, Tembung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa tanda cinta? Tanda cinta yang ketiga adalah ringan untuk memberikan jihad. Jihad itu dengan apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, bisnis yang menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan nyawa. Orang Aceh pendahulu kita sudah memberikan nyawanya. Orang Aceh melihat dunia ini simple, sederhana. Diundang saya ke Maulaboh, selesai acara pengajian di Masjid Maulaboh, dibawa minum kopi pagi. Pas minum kopi saya tengok ada gambar Tengku Umar. Ternyata Tengku Umar itu melihat dunia ini kecil, simple. Apa kata dia? Kalau besok pagi masih hidup, kalau malam ini mati berjihad, mati syahid, kalau besok masih hidup berarti masih bisa minum kopi. Man arafan dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dengan hakikat dunia, dia memandang dunia ini hanya seperti sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk tak ada apa-apanya. Maka kalau dia dapat dunia, dia tak angkuh, tak sombong, karena yang didapatkannya hanya setengah sayap nyamuk. Kalau tak dapat, dia tak bersedih, tak putus asa. Kenapa? Karena yang tak didapatkan itu pun hanya setengah sayap nyamuk. Begitulah mereka melihat dunia. Tengku Umar begitu melihat dunia. Cut Nyadin diasingkan, kena malaria. Dia melihat dunia ini simple, kecil. Ada yang kekal abadi. Di mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairum wa abqa. Tapi jangan gara-gara ceramah ini orang Aceh sepakat besok tak semangat kerja. Nah, ini salah paham. Jangan sampai besok tiba-tiba ibu membanguni suaminya, bang, abang tak kerja, abang tak ngurus toko kita, abang tak bisnis. Dunia ini hanya setengah sayapnya. Kan itu maksud saya. Kejarlah dunia ini, kuasailah dunia ini. Yang ekonomi, pegang ekonomi umat. Yang politik, genggam kekuasaan. Tapi tujuannya bukan untuk dunia, tujuannya untuk akhirat. Sebagaimana Sultan Iskandar Muda punya menggenggam kekuasaan untuk akhirat. Sebagaimana ulama-ulama kita dulu menggenggam dunia ini, tapi bukan untuk dunia, untuk akhirat. Kalau kaya, duit banyak, bisa bangun masjid, bisa buat sekolah tahfiz gratis, bisa membuat banyak hal yang positif. Itu tujuannya. Adapun orang miskin, susah, melarat, fakir, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Siapa yang menjual agamanya hanya karena dengan baju kaos bekas? Siapa yang menjual akidahnya hanya karena dikasih mie instan? Orang fakir. Ini mesti kita selamatkan. Insya Allah 3 poin. Kalau ada ustadz yang berceramah kata dia tanda cinta ada 4, berarti ilmunya lebih banyak daripada saya. Saya hanya menyampaikan simple, singkat. Apa tanda cinta? Banyak-banyak sebut dia dengan sholawat. Apa tanda cinta? Maka jaga warisannya masjid. Apa tanda cinta? Berkorban dengan harta dan nyawa. Insya Allah ini menjadi bekal kita sampai akhir hayat, sampai akhirnya kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh jamaah. Dear Abdul Somad. Oh, Masya Allah.
Rupanya kalau sering makan mie Aceh lancar bahasa Inggris. My dear Abdul Samad, okay my honey. Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustadz, adakah doa khusus untuk mengatasi banjir air pasang rap di wilayah Belawan dan sekitarnya? Memang beda-beda tipis antara bertanya dengan nyindir, itu beda-beda tipis. Teruk kami nih Pak Ustadz, capek kami siang malam, air menggenang rumah kami hingga sebetis orang dewasa. Mohon tuntunan doanya Pak Ustadz. Saya tak tahu Belawan itu apakah ini wilayah kabupaten, provinsi atau kota. Kalau wilayah provinsi, saya sampaikan besok ke Pak Gubernur, saya simpan. Tapi kalau wilayah kota, saya tak ada akses ke kota. Saya sampaikan besok. Kalau jumpa saya tunjukkan. Nah, ini dia Pak, orang nyindir dari pertanyaan tadi malam ini. Mana nih Pak? Besok saya jumpa besok subuh saya sampaikan. Doanya ada. Doa pakai bahasa Indonesia aja lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kan 4 tadi syaratnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, air di Belawan ini udah mulai masuk banjir rap nih, macam mana lah ini? Doa kan tak mesti bahasa Arab. Siapa yang bilang doa pakai bahasa Arab? Saya sampai hari ini masih berdoa pakai bahasa Melayu. Ya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Aku mau pergi ke Medan ya Allah, selamatkan aku, jangan sampai pesawat itu meletup, meledak, jangan sampai jalan itu ditabrak orang, jangan sampai aku pula nanti difitnah orang karena Covid ini ditangkap gara-gara ini. Sebenarnya cuman berdoa ini jangan pula terlalu detail. Ini ada orang berdoa terlalu detail. Ya Allah, aku mau menjual tanah lebarnya 25 kali 30. Sebelah kanan dengan Pak RT, sebelah kiri dengan Pak RW, harga masih nego. Jangan pula berdoa ini terlalu umum. Ada orang berdoa terlalu umum, tak disebutkannya. Sebenarnya banyak yang mau aku cakapkan ya Allah, tapi tak perlu kusebutkan satu persatu karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Nah, ini pun tak juga betul. Nah, jadi carilah yang sedang-sedang. Allah tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Kalau tahu, kenapa perlu kita sebutkan? Bukan meyakinkan Allah, meyakinkan kita. Kita yang tak yakin. Kita yakinkan diri kita dengan berdoa. Hanya saja kalau doanya dalam sholat tak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Jadi kalau sholat hajat nanti malam, usolli sunnatal hajat, supaya air rap di Belawan tak naik lagi. Allahu Akbar. Waktu sujud terakhir tu minta, tapi tak berbunyi, dalam hati saja. Menangislah, mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak orang ngadu ke Facebook. Mark Zuckerberg sudah bolak-balik mengatakan, jangan kalian lagi berdoa di Facebook karena aku tak bisa mengabulkan doa kalian. Tapi orang tetap juga berdoa ke Mark Zuckerberg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa memang benar kalau ayah meninggal, anak perempuannya dilarang memandikan? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Aurat laki-laki dengan perempuan, kalau dia mahram, maka boleh nampak lehernya, lengannya, betisnya. Tapi aurat mughallazah, aurat yang berat, maka dia tetap tidak, walaupun itu anak kandung kita. Kecuali darurat, kalau sudah tak ada lagi, barulah. Kalau tak ada lagi, Nabi SAW dimandikan oleh kerabat yang dekat. Sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, tengok kiblat Madinah. Di samping Masjid Nabawi sebelah kanan, kalau kita menghadap ke kiblat, ada yang tak dibangun hotel, ada taman, Saqifah Bani Sa'idah. Berkumpullah di situ sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali tak ikut. Ali di mana? Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, keluarga dekat mengurus jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengurus jenazah kita itu yang paling baik adalah kerabat dekat, jangan orang lain. Apalagi kalau kita sombong, angkuh, ke masjid tak pernah, sedekah tak pernah, negur orang tak mau, anak tak pandai memandikan jenazah, habis jenazah kita disemprot orang pakai dorsmir.
tetap ada batasan walaupun mahram. Apa memang di dalam rumah dilarang memajang foto-foto di dinding? Wah, nyindir foto saya berarti. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang menggambar. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah, fiha tasawir, kalau di dalam rumah itu ada gambar. Apakah yang dimaksud gambar itu adalah gambar ini? Ikhtilaf. Salafi mengatakan yang dimaksud tasawir di situ adalah foto. Itu maka mereka berceramah di TV, di YouTube mengatakan tak boleh ada foto, tak boleh ada foto. Syekh Mufti Mesir, Syekh Baqit Al-Muti'i, ulama besar, menjelaskan dalam satu kitab bahwa yang dimaksud dengan tasawir, musawir bukan foto, tapi dibentuk, dicetak, dipahat. Kalau disenter dia ada bayang-bayangnya, patung, dicetak, dipahat, dibentuk, diukir. Karena perbuatan dia membentuk mulut, membentuk bibir, membentuk mata, yudahi fi'lallah, menandingi perbuatan Allah. Itu yang tak boleh. Adapun gambar, maka dia tidak disebut dengan taswir. Ini namanya habsuz zil. Habsu menahan, zil cahaya, menahan cahaya pada waktu tertentu. Jam 21 lewat 25 cahaya ini ditahan dengan alat, nama alatnya kamera. Ini cahaya ini saya tahan cahaya Bapak. Jam 21 lewat 25 saya tahan cahayanya. Akhirnya cahaya itu pun tertahan. Inilah dia bentuknya. Ini cahaya yang tertahan, bukan yang dibentuk, karena saya tak ada membentuk, tak ada saya bentuk satu-satu. Ini hidung Bapak ini mulutnya, tak ada. Ini adalah cahaya yang tertahan. Maka memajang foto, coba tengok para ulama, pergi ke tempat para masyayikh yang berpahaman pendapat bahwa foto bukan patung, maka boleh. Foto menjadi haram kalau gambarnya itu menampakkan aurat. Maka bapak ibu yang dulu belum hijrah, waktu masih muda, gambar belum menutup aurat, jangan dipajang di ruang tamu. Nanti ditengok tamu, wah cantik juga bini kau ya, kata dia. Tak betul dong, di kamar aja lah cukup. Tapi bahwa foto bukan patung, itu maka sebagian mengatakan tak boleh pajang foto di masjid karena dianggapnya patung. Ini bukan patung, ini foto. Tak sama foto dengan patung. Saya sering dengar ceramah Ustadz setiap hari. Malam ini pun dari jauh saya datang. Selamat berbahagia Pak Ustadz. Apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Bisa. Kata siapa? Kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Orang yang tak mau berdoa sombong. Kau kenapa tak berdoa? Doa yang lama aja belum makbul, kenapa kita tambah lagi? Aku tak tahu doa itu entah diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Begitu kata Umar bin Khattab. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa hambaku ketika meminta kepadaku. Yang jadi masalah adalah kita membuat suatu permintaan, kita paksa Allah untuk mengikut kehendak kita. Ketika dia tidak kasih kita, kita katakan bahwa Tuhan tak mengabulkan. Padahal ilmu Allah menengok. Kau ni kalau bentuk macam ini iman kau, ku kasih yang macam ku minta, kau dah tak ke masjid lagi gitu. Ada orang ketika rezekinya ditambah, dulu sebelum ada rezeki melimpah, rajin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Agak berlebih sedikit, mulai Jumat aja, itu pun terlambat.
Agak berlebih sedikit, mulai setahun cuma datang 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri masbuk, Idul Adha cuma bawa kupon untuk ngambil daging kurban. Nah, sama macam anak kecil minta pisau. Mak, minta pisau, mak, minta pisau. Tak dikasihnya. Tak dikasihnya itu bukan berarti dia tak sayang. Justru karena sayangnya itulah maka dia tak kasih. Tapi kita tetap berusaha ikhtiar. Dikasihnya berarti ujian. Tak dikasihnya berarti ujian. Dia kasih, nama ujiannya syukur. Tak dia kasih, nama ujiannya sabar. Dua-duanya baik. Tapi bahwa doa, Inilah as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Aku tak minta engkau robah takdirku ya Allah, tapi kalau kau takdirkan hari ini aku jatuh, biarlah jatuh dalam tumpukan jerami. Kalau memang ditakdirkan pada malam ini jam 21:29 jatuh, biarlah takdir itu jatuh, tapi jatuhnya dalam tumpukan jerami. Apa maknanya? Takdir tak berubah, tapi hasilnya merupakan sesuatu yang baik. Kalaupun kau takdirkan aku mesti mendapatkan sesuatu yang menurut pandangan manusia tak baik, tunjukkanlah aku hikmah di balik takdir itu. Bagaimana menyikapi hidup jika kita selalu mendapatkan ujian? Hidup ini berat, ujiannya berat, itu maka hadiahnya sorga. Kalau ringan, itu hadiahnya ceret. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji manusia itu dengan rasa takut. Takut pensiun, takut miskin, takut susah, takut melarat. Walju' lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, rugi. Wal anfus, sakit. Wassamarat, paceklik, kekeringan, kurang buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah berita sabar bagi orang-orang, kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, diujinya hambanya itu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, diujinya hambanya itu. Allah kalau mengirimkan suatu ujian kepada kita, 3 kemungkinan. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, kita sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus, tapi amal kita kurang. Syarat masuk surga Firdaus, amalnya 1 kilo. Amal kita 9 on, kurang 1 on. Maka untuk menggenapkan 1 on itu kata Allah, uji dia. Kalau dia sabar, maka dapat menggenapkan. Itu maka balasan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang sabar tak bisa dihitung. Jadi kalau kita menghadapi suatu ujian dalam hidup, 3 kemungkinan. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, kemungkinan nama kita sudah masuk dalam daftar surga tertinggi, tapi kurang amal kita, digenapkan dengan sabar. Karena ada amal yang tidak keluar duit. Sedekah, infak, wakaf, zakat keluar duit. Ada amal yang tak keluar tenaga. Salat, tawaf, sa'i keluar tenaga. Tak keluar tenaga, tak keluar duit, tapi amal besar. Apa dia? Amal hati. Sabar, ridha, tawakal, qanaah. Amal hati. Amal ini ada 3. Amal badan, amal hati, amal harta. Apa saya sering melaksanakan sholat dalam mobil karena posisi saya seorang driver. Gimana sholat saya Pak Ustaz? Gimana sholatmu? Gimana sholat dalam mobil? Sholat di atas onta, diarahkan onta itu pas di awal, tapi sholat sunat, bukan sholat fardu. Nabi pernah sholat di atas onta, sana arah kiblat, onta di awal itu arahkan ke kiblat. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Berjalan onta itu, bergerak dia, maka yang penting di awal tuh. Habis itu ruku, Allahu Akbar. Onta itu berjalan juga. Habis itu sujud, masuk akal. Tapi kalau pakai mobil gimana? Gimana kaki gasnya, remnya, koplingnya? Oh, mobilnya ini canggih Pak Ustadz. Canggih, bisa diaturnya semuanya. Berarti sama macam orang sembarang duduk di atas kursi. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar. Tapi taklah pula tak mungkin dia bisa ke tepi, ke tempat parkir, ke tempat. Maka inti bahwa sholat di atas sampan sah. Tapi di takbiratul ihram pertama pas ke arah kiblat.
Dalilnya sholat di atas unta. Tapi sholat di atas mobil sedang nyetir tak mungkin. Kenapa? Karena dia perlu nyetir, dia perlu konsen, posneling, dia perlu rem, gas. Apalagi kalau tidak matic, dia pakai kopling, pakai gigi, sulit. Maka dia berhenti sebentar sejenak. Islam mudah, tapi jangan terlalu dipermudah-mudah sampai keluar daripada fikih. Ini banyak orang sekarang mempermudah, sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Kau tak sholat, ada orang nikah di pelaminan duduk dari mulai jam 11 sampai jam 6 sore. Kau tak sholat, ku jamak Pak Ustaz. Oh, mempermudah-mudah sholat. Kertas terakhir. Saya mencintai orang tua saya, tapi kami sering berbeda pendapat dalam beberapa hal. Bahkan dia sampai sedih. Apakah saya sudah durhaka Pak Ustaz? Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua itu macam Quran buruk, mau dibaca tak terbaca karena titik banyak sudah 3 dimakan rayap. Kalau dibaca salah kita, kalau dibuang kita berdosa. Jadi bagaimana? Simpan-simpan aja lah sampai dia hilang sendiri. Kalau masih punya orang tua, belikan pakaian yang paling bagus, belikan makanan yang paling enak, belikan gelang rantai subang dan anting, belikan, kasih dia duit banyak, senangkan hatinya. Nanti kalau sudah dia tak ada, barulah kau menyesal menggaru dinding. Oh waktu itu barulah kalian sadar, oh ini yang dikatakan Ustaz Abdul Somad, tapi penyesalan tak lagi bermakna. Kalau ada orang tua tak sembahyang, bukan berarti lalu pulang pengajian kita panggil dia, sini mak, sini ya, neraka jahanam tempat kalian. Oh enggak. Mak ya, kata Ustaz Somad tadi kita mesti sembahyang. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau dia, ayahmu, emakmu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut dia. Andai orang tua kita itu musyrik, dipaksanya kita untuk syirik, jangan ikut. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik, jangan lawan dia. Kalau dia menyuruh kita melaksanakan perbuatan yang tak baik, iakan dia, lalukan dia. Kau ku tengok rezeki kau ini macet, kau mesti ke dukun, insyaallah mak. Tapi kata Ustaz kemarin kalau ke dukun kafir nanti kita mak. Ustaz kau tu mana dia, Ustaz kau tu? Ini dia mak. Siapa namanya? Ustaz Somad. Macam tak berilmu ku tengok. Tak apa-apa, jangan dilawan. Karena nanti sampai masanya kita sayang, kita rindu, dia sudah tak ada lagi. Kalau orang tua sudah tak ada, hampa dunia ini. Macam masakan tak bergaram, begitulah rasanya. Tak bisa diceritakan bagaimana rasanya tak punya orang tua. Nanti setelah dia tak ada, barulah dirasakan. Jadi kalau dia masih ada, sayang-sayangi dia, jaga-jaga dia. Kalau dia tak bertudung, belikan jilbab labuh, tudung labuh, baju panjang. Kalau dia belum sholat, berikan dia sajadah. Kalau dia tak baca Quran, belikan dia Quran, belikan dia MP3 Quran, doakan dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau maha hidup, Engkau maha mengatur hidup kami, atur segala kehidupan kami menuju kebaikan ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, kebaikan, keberkahan kepada jamaah Aceh Sepakat, semua yang hadir dan yang tak dapat hadir pada malam ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah maftah lana abwabar rizqi, bukakan pintu rezeki untuk kami, bil khusus saudara-saudara kami dari Nangro Aceh Darussalam di perantauan. Bukakan pintu rezeki usahanya supaya bisa mereka membangun masjid di kampung halaman, supaya bisa membuka sekolah tahfiz gratis, supaya bisa mereka menyantuni anak yatim, fakir miskin dan duafa ya Allah.
Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, jadikan anak-anak kami itu menjadi penolong kami nanti ketika menghadapmu, bukan justru menuntut kami ketika kami nanti menghadapmu di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, pada guru-guru, ustaz-ustaz, abu abi tengku kami, waliman ahsana ilaina, semua orang yang pernah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya, berikanlah balasan kebaikan ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana. Terima salat kami, terima ibadah kami, terima baca Quran kami, terimalah segala amal ibadah kami, dan segala kekurangan kami sempurnakanlah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan kami dari susah hati dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, lepaskan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, kuatkan agama Islam, kuatkan saudara kami kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina, di Rohingya, di seluruh permukaan bumimu, kuatkan iman mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.